Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review laporan penelitian. Salah satu tentu di dalam laporan penelitian ini diharapkan nanti adanya perbaikan ya, terhadap laporan penelitian ini, sehingga nanti akan jadi lebih baik ya dari yang sebelumnya. Baik, kita langsung saja melakukan review terhadap laporan penelitian ini. Adapun penelitian ini ya terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada balita di Desa Sinar Harapan, wilayah kerja Puskesmas Sepauk. Kita mulai dari latar belakang, abstrak terlebih dahulu ya. Kita lihat di abstrak. Dalam abstrak ini merupakan gambaran terhadap keseluruhan penelitian. Nah, jadi di abstrak ini sudah saya berikan komentar ya. Latar belakang tidak perlu dituliskan ya. Jadi karena orang sudah tahu dengan latar belakang yang akan diteliti. Kemudian tidak ada teori ya, atau katakanlah kutipan. Nah, ini kan ada WHO ya, kutipan WHO, dan demikian juga di tujuan ini juga tidak ada dituliskan langsung menjadi satu dengan prevalensi ISPA saja ya. Kemudian metode, ditulis langsung saja metode penelitian ini dengan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan prosesional ya. Kemudian di hasil demikian juga, jadi dibuat satu paragraf saja, kemudian kesimpulan ya. Demikian juga yang menggunakan bahasa Inggris ya, huruf kapital semuanya ya, yang top letter itu ya, atau 500 years, under 5 years. Oh, ya, katakan. Kemudian termasuk ini juga harus diperbaiki, jadi sama dengan yang digunakan pada abstrak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di keyword kata kunci, kita kembali kepada kata kunci tadi. Di kata kunci buat minimal 3 kata kunci dan maksimal 5 kata ya, dalam kata kunci ini. Ya, jangan Anda masukkan semuanya kata kunci ataupun hanya satu saja yang berkaitan dengan kata kunci. Kemudian di sini tulis latar belakang masalah penelitian. Kemudian ditambahkan konsep tentang ISPA ya. Jadi ini belum ada konsep yang terkait ISPA. Kemudian perbedaan antara meninggal dan kematian, maksudnya sepertinya belum jelas kalimat ini ya. Kemudian prevalence dibuat paragraf tersendiri karena dia berkaitan dengan prevalensi ISPA di Indonesia. Jadi berbeda kalau kita lihat ada ISPA di dunia, kemudian ada ISPA di Indonesia. Maksudnya di Indonesia itu daerah mana saja.
yang kasus ISPA-nya sangat tinggi. Ya. Ini bisa dituliskan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan berdasarkan pada data Puskesmas PAUD ya yang diperoleh ya, jadi ini berdasarkan data di sayanya dibuang ya, diperoleh PAUD ya, ini dihapus saja. Nah, ini dihapus saja. Kemudian pertanyaan penelitian dihapus saja. Karena kita tahu bahwa ISPA itu memang usianya adalah dia 1 tahun ke atas. Nah, kemudian di bawah 5 tahun ya. Kemudian kita lanjut pada tujuan ya. Tujuannya tadi tujuan umumnya itu juga dihapus ya yang berkaitan dengan tahun. Kemudian yang lain ini pada bagi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi manfaat teoritis itu yang terkait dengan ini tidak perlu diberikan tanda A atau B ya. Nah, ini dihapus ya. Dihapus saja. Ya, manfaat praktis itu teoritis itu terkait ya memang untuk ilmu kesehatan masyarakat ya. Sehingga kesimpulannya apa kira-kira yang memberikan kontribusi bagi ilmu kesehatan masyarakat dalam konteks penelitian infeksi saluran pernapasan akut ini. Kemudian manfaat praktisnya ya, yang terkait terlebih dahulu yaitu dalam hal ini adalah ibu balita. Kemudian bagi puskesmas PAUD, dinas kesehatan, ya, peneliti ya. Kemudian ruang lingkupnya jadi penelitian ini dilakukan pada artinya dimulai dari saat menentukan topik dan judul penelitian itu kapan ya, sehingga dapat diketahui berapa lama yang bersangkutan itu melakukan penelitian. Kemudian yang berikutnya keaslian penelitian, hasil penelitian ya tulis saja di bawahnya perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Nah, jadi perbedaan penelitian ini ya ini yang membedakannya ya. Sekarang kita masuk pada bab 2 ya. Bab 2 ini ya, harapannya adalah sumber penelitian ya. Sumber penelitian yang disitasi atau referensi yang digunakan. Ini kan belum ada referensinya ya. Jadi harapannya adalah supaya Anda bisa mencari referensi yang relevan ya, termasuk ini juga ya. Ini referensi yang digunakan. Karena ini belum ada referensinya, jadi sebaiknya kutipan ini sumbernya dari mana, jadi supaya bisa diketahui. Sumber kutipan dari mana. Dan ini ya dari Revcast.
Ini juga sudah ya. Kejadian sumber referensinya juga belum ada. Nah, ini sumber kutipannya ini juga belum ada. Dan ini juga sumber kutipannya. Atau fisiologi ya. Etiologi ISPA. Ini ada ya sumbernya. Ini sudah ada ya. Kita ini sudah ada. Ini juga sudah kembang balita. Dan sumbernya nih. Nah, ini juga sumbernya belum ada ya. Ditambahkan saja sumbernya. Sumber referensi. Ya, kemudian kemampuan personal ini juga dicari sumbernya. Ya. Sumbernya dari mana? Sumber referensi. Kemudian nanti ini ya ditambahkan saja ini. Ditambahkan saja. Jadi kemudian yang ini sudah ada ya ditambahkan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan referensi ini sudah ada. Tinggal Anda masuk ke data berikutnya. Ini sudah ada rata-rata ya. Untuk kerangka teori ya nanti yaitu teori yang digunakan adalah teori modifikasi ya, H.L. Bloom, kemudian segitiga epidemiologi, kemudian Lawrence Green ya. Nah, ini yang digunakan berdasarkan dari sumber Departemen Kesehatan Republik Indonesia ya. Yang berikutnya kita masuk pada metode penelitian ya. Dalam metode penelitian ini ya, ada kerangka konsep. Adapun dalam kerangka konsep ini yang diteliti adalah pendidikan ibu, pengetahuan ibu, sikap, paparan asap rokok ya, status ASI eksklusif dan penggunaan anti nyamuk. Maksudnya anti nyamuk bakar dalam hal ini ya. Dan kejadian ISPA pada balita. Kemudian adapun variabel bebas yang diteliti tadi ya, tentu sama dengan kerangka konsep ya dalam penelitian ini. Kemudian hipotesisnya terkait dengan variabel bebas dan terikat juga sama, hubungan pendidikan ibu dengan kejadian ISPA ya, dan pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA. Nah, kemudian kita masuk pada definisi operasional ya. Jadi definisi operasional ini yaitu tentang kejadian ISPA, ya ISPA tidak ISPA, kuesioner, kemudian pendidikan, mungkin ordinal karena di sini ada tingkatan ya, taman SMA dan tidak taman SMA, jadi ada tingkatan, jadi sifatnya ordinal. Kemudian kuesioner berkaitan dengan
pengetahuan, ya pengetahuannya tahu, jadi ada tingkat levelnya. Jadi bukan dilihat dari angka perolehan, tetapi levelnya. Level di samping skala ini kita bagi menjadi 4 skala. Skala nominal itu sifatnya hanya membedakan saja. Ya. Jadi skala nominal ini tidak ada, misalnya laki-laki perempuan, itu hanya membedakan saja. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, skala ordinal. Ini skala yang tadi di samping juga membedakan, ada tingkatan di dalamnya. Nah, maka itu masuk dalam skala ordinal. Kemudian di samping skala ordinal ada skala interval. Kemudian skala interval ini harus memiliki jarak tertentu, ya, antara misalnya umur sekian sampai sekian. Nah, maka itu disebut dengan skala interval. Kemudian yang berikutnya adalah skala rasio, ya. Skala rasio ini ya ada perbandingannya. Jadi sebenarnya perbedaannya adalah kalau di dalam skala ordinal itu adalah di samping membedakan juga ada peningkatan. Kemudian dalam skala interval kemudian ada jaraknya. Jadi ada 3 unsur, yaitu membedakan, bertingkat, kemudian memiliki jarak. Kemudian skala rasio ini di samping tadi 3 hal ini, yaitu membedakan, adanya tingkatan, kemudian ada perbandingan, kemudian ada jarak, ya, ada jarak, ada perbandingan. Ini yang digunakan dalam skala rasio, ya. Sekarang kita masuk pada desain penelitian, ya. Di dalam desain penelitian ini bukan kuantitatif eksperimen karena tidak dilakukan secara eksperimen. Jadi jangan Anda tulis tentang kuantitatif eksperimen, ya, karena tidak dilakukan eksperimen, ya. Jadi tidak usah menggunakan, karena ini penelitian ada koresepsional, ya. Nah, jadi tidak ada, jadi ini dihapus saja, ya. Kemudian natural setting itu dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, jadi Anda ini hapus saja, dan penelitian ini dilaksanakan pada penelitian yang benar, yang mana, apakah bulan April atau bulan Mei. Nah, karena tadi di proposal itu berbeda, seharusnya dari mulai proposal itu sudah mulai dihitung dari berapa lama, ya. Nah, misalnya tadi kalau di sana di bab satunya tadi adalah bulan April, maka sebaiknya ini, nah, sini juga bulan April. Kalau di sana bulan Mei, maka di sini juga harus bulan Mei, ya. Nah, kemudian populasi dan sampel, ya. Ya, di sini sampelnya sebanyak 33 orang, ya, kecil sekali, ya. Ya, kemudian terkait dengan R tabel, R itu validitas dan reliabilitasnya, si kuesioner pengolahan data, kemudian analisa data, ya, univariat, bivariat, ya. Kemudian menggunakan nilai chi-square, ya. Ya, ini ujinya, perhitungan continue correction. Jadi ketentuannya adalah perhitungan personal chi-square dipakai bila tabel lebih dari 2 kali 2. Misalnya sebagai contoh, misalnya 3 kali 2 atau 3 kali 3 ini digunakan adalah perhitungan person chi-square, ya. Kemudian perhitungan quantity correction dipakai bila 2 kali 2 dan tidak ada nilai expectation kurang dari 20%. Nah, dari jumlah sel dalam tabel. Nah, kalau dia misalnya perhitungan Kaiser, exact test dipakai tabel 2 kali 2 dan dapat nilai expectation kurang dari 5 atau kurang dari 20%. Ya. Jadi ini bisa digunakan.
ketika Anda menentukan. Kemudian, nah ini juga sudah ditulis ya. Nah, sudah ditulis. Kemudian etika penelitian. Ya, sekarang kita masuk pada hasil penelitian. Yang ini tidak perlu saya komentari, saya rasa sudah cukup baik ya. Langsung saja pada hasil univariatnya saja. Ya. Jadi hasil univariatnya ini, nah, di sini kita masuk pada yang univariat, sepertinya tidak ada masalah ya. Nah, cuma mungkin dalam membaca tabel. Ya. Jadi dalam membaca tabel yang besar dulu. Ya. Sekarang kalau kita lihat tadi di sini, ini kebetulan yang di atasnya adalah seperti ini. Ya, ini sudah betul ya. Lengkap 6 bulan. Ya, AC eksklusif. Nah, ini huruf besar ya, huruf kapital. Ini huruf kapital. Kapital. Ini juga huruf kapital. Jadi ASI bukan karena air susu ibu ya. Jadi huruf kapital. Kemudian kita masuk pada divariat ya. Divariat ini ya, sudah betul, cuma huruf kecil karena beda antara N kecil dan N besar ya. Nah, ini juga ya, tolong diperbaiki karena dalam membaca tabel ya. Ini besar. Nah, diperbaiki. Jadi seharusnya dalam membaca tabel dari tabel menuju pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa distribusi kejadian ISPA pada bayi, ini seharusnya bukan bayi ya, pada balita, karena penelitian tentang balita. Jadi balita bawah 5 tahun. Berdasarkan kita lihat satu-satu ya. Jadi berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa distribusi kejadian ISPA pada, atau saya buatkan saja sini, saya buat atau saja. Jadi berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nah ini sudah dikomentari ya, diperbaiki saja. Ini juga sudah, jadi diperbaiki sesuai dengan contoh ya. Perbaiki. Kemudian ini dijelaskan dulu ya terkait dengan bab ini juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ya memang harus
diperbaiki. Baik, berdasarkan hasil review ini, agar ini bisa diperbaiki sebagaimana mestinya, supaya ini akan lebih baik lagi, dan orang bisa membaca, mempelajari terhadap laporan penelitian yang dilakukan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.